Assalamualaikum. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan keempat, kita akan membahas materi tentang persamaan dan ketidaksamaan linear. Tentunya materi ini sudah familiar untuk kalian semua dan tentunya sudah pernah dipelajari di jenjang SMP maupun SMA. Untuk mata kuliah bab ini, yaitu tentang persamaan dan ketidaksamaan linear, itu sering sekali banyak kesalahan konsep yang diberikan guru pada siswanya. Untuk itu, setelah kalian belajar materi ini dan mengetahui bagaimana konsep yang baik dan benar, ketika kalian akan mengajarkan kepada siswa. Gitu ya. Oke. Kajian permasalahannya, misalkan Doni ingin membeli segelas jus apel dan sepotong kue keju. Ia hanya memiliki uang 7.000. Karena di toko itu tidak mencantumkan harga, maka ia mengamati seseorang membayar 18.000 untuk 2 kue keju dan 3 gelas jus apel. Dan yang lain membayar 16.000 untuk 4 potong kue keju dan 1 gelas jus apel. Nah, dari kajian permasalahan di atas, dapatkah kalian memberi saran kepada Doni? Apakah dia dapat membeli sepotong kue keju dan segelas jus apel dari toko tersebut? Atau sebaliknya, dia tidak memperoleh apa-apa? Itu ya, jadi ketika nanti kalian belajar materi ini, kalian tentunya pasti akan menyelesaikan soal di awal tadi. Oke, langsung masuk ke persamaan linear. Sebelumnya kalian sudah pernah membahas ini ya, sekedar kita mengingatkan saja. Kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang dinyatakan benar saja atau salah saja dan tidak kedua-duanya. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Benar. 1 ditambah 3 sama dengan 5. Salah. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar atau salah. Contohnya dari poin 1 sampai 5. Ada persamaan dan ada ketidaksamaan. Gitu ya. Oke, langsung kita masuk ke materinya, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan atau sama dengan ya tandanya simbolnya. Contohnya, lihat 2x ditambah 1 sama dengan 7, 2m min 3 sama dengan 15, 2t sama dengan 14. Contoh dari persamaan linear satu variabel. Sehingga bentuk umumnya adalah nih AX plus B sama dengan 0 dengan syarat A itu tidak sama dengan 0. A adalah koefisien dan B itu adalah konstanta. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Apabila nih A-nya itu sama dengan 0, maka 0 kali X hasilnya 0, maka persamaan atau bentuk umum ini pasti tidak akan berlaku. Oke, langkah-langkahnya. Sederhanakan terlebih dahulu operasi yang ada. Berlaku juga pada operasi penfaktoran atau bertanda kurung. Kemudian, gabungkan suku yang mengandung variabel ke dalam satu ruas. Jika persamaan mengandung operasi penjumlahan, kedua ruas harus dioperasikan menggunakan operasi pengurangan dengan besar yang sama, begitupun sebaliknya. Jika persamaan mengandung operasi perkalian, kedua ruas harus dioperasikan menggunakan operasi pembagian dengan besar yang sama dan bukan 0, begitu juga sebaliknya. Dahulukan operasi penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu sebelum melakukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian. Lanjut, langsung kita ke teorinya ya. Lihat contoh soalnya. 5x ditambah 2.000 sama dengan 52.000, begitu ya. Untuk langkah pertama dan langkah kedua, ini yang tadi, ya, dapat diabaikan.
Kenapa? Karena dalam contoh ini sudah merupakan bentuk persamaan yang paling sederhana. Jadi tidak harus ada yang difaktorkan, tidak ada yang dalam kurung gitu ya. Selain itu, di dalam persamaan ini variabelnya tidak berada pada ruas yang berbeda. Gitu. Hanya ada pada satu ruas saja sebelah kiri ini ya. Tetapi jika kalian menemukan persamaan yang memiliki tanda kurung dan variabel berbeda pada ruas yang berbeda, kamu harus melakukan langkah yang pertama dan kedua, yang tadi. Oke, yuk kita lihat langkahnya. Nih, 5X ditambah 2000 sama dengan 52.000. Di sini ada dua suku, yaitu 5X dan 2000. Di sebelah kanan ada satu suku, yaitu 52.000. Kita harus mencari nilai X-nya itu berapa. Berarti kan harus mencari 5X. Supaya hasilnya 5X, maka 2000 ini kan harus hilang. Plus 2000, biar nilainya 0, itu kita apakan? Apakah kita kalikan 2000? Kalau kita kalikan 2000, hasilnya 4 juta jadinya. Kalau kita bagi 2000, ya kan? Hasilnya 1. Nah, bagaimana sih biar jadi 0, maka lawannya plus itu kan minus. Berarti tinggal kita kurangkan 2000 di ruas kiri, harus adil. Ketika di ruas kiri itu dikurangi 2000, maka di ruas kanan juga harus dikurangi 2000. Maka hasilnya adalah 5X, ini kan 0. Ini hasilnya adalah 50.000. Nah, supaya ini hanya ketemu nilai X, maka kan harus dibagi dengan 5. Ya enggak? Supaya 5X dibagi 5 kan hasilnya X. Sebelah kiri dibagi 5, maka sebelah kanan juga harus dibagi 5. 5X dibagi 5 hasilnya X, 50.000 dibagi 5 hasilnya adalah 10.000, maka X-nya itu adalah 10.000. Ketika kalian belajar dulu di sekolah, mungkin yang dipelajari itu adalah ini lewat sama dengan, makanya yang tadinya plus jadi min gitu ya. Itu adalah konsep yang salah. Jadi untuk persamaan linear, apabila ruasnya sebelah kiri ditambah, sebelah kanan juga harus adil ditambah. Sebelah kiri itu dikurang, kanan juga harus dikurang. Sebelah kiri dibagi, sebelah kanan juga harus dibagi. Sebelah kiri dikali, sebelah kanan juga harus dikali. Harus adil. Oke, kita next ya. Contoh soal yang kedua, lihat. Nah, ini kan ada bentuk kurungnya. Maka dari itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Lihat, 3 kan kalau tinggal mengalihkan kurung kan 3X, gitu kan. Kemudian 3 kali 5, dibuka kurungnya semua, jadi 3 kali X, 3X, 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Kurungnya sudah dibuka, ditulis lagi negatif 3 sama dengan 33. 3X, 15 dikurangi 3 hasilnya 12. Sebelah kanan adalah 33. Nah, sampai sini ada dua suku, ada satu suku. Kita harus mencari nilai X, maka 12 ini harus hilang. Supaya 12 ini hilang nilainya 0, maka plus harus diminkan. Sebelah kiri dinegatifkan 12, maka sebelah kanan juga harus dinegatifkan 12. Hasilnya adalah 3X, ini hasilnya adalah 21. Supaya hasilnya ketemu X, maka harus kita bagi dengan 3. Sebelah kiri dibagi 3, sebelah kanan dibagi 3. Hasilnya adalah X, 21 dibagi 3, hasilnya adalah 7. Begitu ya. Next. Nah, dalam persamaan linear itu juga kita mengenal namanya adalah persamaan ekuivalen. Persamaan adalah persamaan yang mempunyai himpunan penyelesaian yang sama. Kita disebut dengan persamaan ekuivalen. Berarti kalau penyelesaiannya itu nilainya sama, gitu ya. Contohnya nih, 4X sama dengan 16. X-nya kan 4. Betul nggak? Negatif 5X sama dengan negatif 20. X-nya itu adalah 4. 2X plus 7 sama dengan 15, X-nya juga 4. 3X min 5 sama dengan X plus 3, hasilnya juga 4. Jadi keempat persamaan ini adalah persamaan yang ekuivalen. Artinya adalah mempunyai penyelesaian yang sama.
yaitu X-nya sama dengan 4. Oke ya. Sekarang, ada juga namanya persamaan pecahan. Persamaan yang memuat ungkapan pecahan kita namakan sebagai persamaan pecahan. Untuk menyelesaikan persamaan pecahan ini, kita gunakan perkalian dengan variabel. Perhatikan nih, persamaan pecahan ya. Bagaimana penyelesaiannya? Maka ini kan kebetulan penyebutnya sama, ya kan? Maka kedua ruas itu kita kalikan dengan X plus 5. Kalau di sini misalkan penyebutnya adalah X plus 2, kanan X plus 2, berarti kita kalikan dengan X plus 2, kan gitu. Biar apa? Biar kalau dicoret-coret, hasilnya nilainya 1. Kalau perkalian, nilai dikalikan dengan 1, maka tidak akan merubah kan. Misalkan 2 dikalikan 1, hasilnya 2. Tidak akan merubah nilai angka 2. 5 kali 1, hasilnya adalah 5. Gitu kan. Maka setiap bilangan apabila dikalikan 1 itu tidak akan berubah nilainya. Perkalian ya. Yuk kita kalikan. Sebelah kiri itu kita kalikan dengan X plus 5. Sebelah kanan itu juga harus kita kalikan dengan X plus 5. Oleh karena itu kita coret-coret. Coret, ya kan? Hasilnya kan 1. Sisanya adalah X plus 4. Ruas sebelah kanan. Coret, sisanya adalah negatif 1. Begitu kan? Nah, ada X plus 4 sama dengan negatif 1. Ada 2 ruas, ada 1 ruas. Kita mau mencari X, berarti 4 ini harus dihilangkan. Plus 4, biar hilang itu harus dinegatifkan 4. Ya kan? Kiri dinegatifkan 4, sebelah kanan juga harus negatifkan 4. Maka hasilnya adalah X sama dengan negatif 1 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya, ada yang namanya harga mutlak. Harga mutlak dari sebuah bilangan itu selalu bernilai positif atau 0. Harga mutlak dari sebuah bilangan real X kita tulis, jadi X dibatasin gitu ya, kayak garis. Nah, yang perlu diperhatikan, ketika ada nilai mutlak X itu bernilai 2. Yang pertama, X jika X lebih dari sama dengan 0, negatif X jika X sama dengan, X kurang dari 0. Contohnya, 23. Ya kan? Nilai mutlaknya berapa? Ya 23, kan gitu. Negatif 41, gitu kan? Maka negatif hasilnya adalah positif. Jadi intinya kalau harga mutlak itu pasti dia bernilai positif. Misalkan negatif 2, berapa harga mutlaknya? Ya 2. Negatif 7, harga mutlaknya berapa? Ya 7. Gitu ya. Yuk kita lihat. Nah, ketika kita bertemu dengan suatu, ketika kita bertemu dalam suatu persamaan harga mutlak, maka kalian cek persamaan ya. Nanti kalau tidak sama berbeda lagi. Persamaan. Ketika ada harga mutlak X min 2 sama dengan 3, itu harus kalian jabarkan. Artinya apa sih? Artinya adalah X min 2 sama dengan 3 atau X min 2 sama dengan negatif 3. Jadi nilainya 2. Ya, coba kita ulang lagi. Kalau ada persamaan harga mutlak seperti ini, harga mutlaknya kita hilangkan, makanya jadi X min 2, acek ya, satunya positif 3, satunya negatif 3, gitu ya. Kemudian kita selesaikan. Yang pertama kita cari yang 3 positif dulu. Supaya negatif 2 hilang, maka harus di positif 2. Sebelah kiri positif 2, sebelah kanan positif 2. Hasilnya adalah X sama dengan 5. Sekarang yang min 3 negatif. X min 2 sama dengan negatif 3. Kita harus menghilangkan negatif 2-nya di plus 2. Sebelah kiri di plus 2, sebelah kanan juga di plus 2. Hasil adalah X sama dengan negatif 3 ditambah 2, hasilnya negatif 1. Untuk persamaan pertama hasilnya adalah X-nya 5, persamaan kedua hasilnya adalah negatif 1, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,5 atau negatif 1 dan 5. Gitu ya.
Kemudian, bagaimana kalau persamaan linear, persamaan mutlak ya dari suatu persamaan nih, nilai mutlak dari suatu persamaan. Kalau begini bagaimana Bu? Ya sudah, berarti kan tinggal belakangnya satu kamu positifkan, satu kamu negatifkan, kan begitu. Kita cek dulu, kita tulis yang positif dulu. Berarti 5x min 7 sama dengan 7x plus 5. Atau, ini kan 7x plus 5-nya kan positif. Atau 5x min 7 sama dengan, lah, kamu harus hati-hati nih. Bukan negatif 7 aja, tapi negatif dari 7x min 5 nih. Ya, jangan ditulis negatif 7, negatif 5 loh, yaitu berbeda. Maksudnya adalah negatif dari 7x min 5. Jadi harus kamu kurung. Nanti kurungnya kita buka, begitu ya. Oke, satunya positif, satunya negatif. Kita cek dulu yang positif. Oke. Langkah pertama, Bu, saya mau menghilangkan 7x di luas kanan. Oke, ketika kamu mau menghilangkan 7x di luas kanan, maka harus kamu negatifkan 7x, kan gitu. Sebelah kiri, berarti kamu negatifkan 7x, ini sebelah kanan, kamu negatifkan 7x. 5x min 7x, hasilnya kan min 2x. Ya nggak? Min 7, kamu plus 7-nya nggak usah kamu lihat dulu. Sama dengan, sorry ini salah ya, ini min 5 tok ya. Nah, kamu mau menghilangkan negatif 7, maka harus dipluskan 7. Kiri dipluskan 7, kanan dipluskan 7. Hasilnya negatif 2x sama dengan 2. Mau menghilangkan negatif 2-nya, boleh kamu bagi dengan negatif 2 atau kamu kalikan dengan 1 per negatif 2, sama aja nilainya ya. Maka hasilnya sebelah kiri itu adalah x, sebelah kanan itu adalah negatif 1. Itu baru yang nilainya positif. Sekarang yang negatif, ini harus hati-hati kamu. Kita buka kurungnya, berarti negatif 7x gitu ya. Min, jadinya positif 5x. Langkahnya sama, pertama itu adalah mau menghilangkan negatif 7x-nya, berarti harus dipluskan. Plus 7x plus 7x. Hasilnya adalah 12x min 7, tinggal sisanya 5. Untuk mau menghilangkan negatif 7, harus dipositifkan 7. Kiri positif 7, kanan positif 7. Hasilnya adalah 12x sama dengan 12, supaya hasilnya itu x, berarti dibagi 12 ataupun dikali dengan 1 per 12. Sama aja ya. Berarti x-nya itu hasilnya adalah 1. Yang pertama hasilnya negatif 1, yang kedua adalah 1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 1. Gitu ya. Oke, sebagai perhatian, misalkan nih, jika 3N plus 1 anggota pada A, nilai N yang memenuhi adalah, bagaimana caranya? Lihat. Tadi kan A-nya berapa? A-nya 1 sampai 9 ya. Oke, kita tulis. Yang memenuhi itu yang mana? Yuk. Coba kalau misalkan kita masukkan E-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nih. Kalau kita masukkan E-nya 1, kita masukkan N-nya 2, kita masukkan E-nya 3, gitu kan. Maka nilai N yang memenuhi adalah ketika kita masukkan N-nya 1, berarti kan 3 kali 1 ditambah 1 hasilnya 4. 4 itu kan nggak masuk di dalam nih, asli. Berarti N1 salah. Ketika N-nya itu 2, masukkan 3 kali 2 ditambah 1 hasilnya 7. Ternyata 7 itu masuk ke dalam himpunan A. Kalau E-nya 3, jadi kita modelnya coba-coba kalau ini ya. Masukkan E-nya 3, hasilnya 10, ternyata tidak sama dengan A. E-nya 4 juga dimasukkan tidak sama dengan anggota A, berarti yang betul adalah N sama dengan 2. Jawabannya yang B. Gitu ya. Jadi dari A sampai D kita pilih, coba kalau kita masukkan N-nya 1, masukkan N-nya 2, masukkan N-nya 3, masukkan N-nya 4, itu ternyata hasilnya ada nggak sih di A sini gitu.
Oke, lanjut ke nih. Penyelesaian dari 2P min 1 sama 17. Berarti P-nya berapa? Kita langkah pertama harus menghilangkan negatif 1. Ya kan? Yuk, nih. Menghilangkan negatif 1. Oke, berarti harus dipluskan 1. Sebelah kiri plus 1, sebelah kanan plus 1. Negatif 1 plus 1 habis tinggal 2P. 17 tambah 1 hasilnya tinggal 18. Biar P-nya hilang itu berarti kita kalikan setengah atau kita bagi dengan 2, sama aja. Ya, berarti hasilnya adalah, salah nulis ya ini ya, harusnya 2P per 2, 18 per 2, berarti P-nya sama dengan 9. P-nya jawaban 9 ya. Oke, nomor 3. Ya, penyelesaian dari 5x min 1 sama dengan 2x plus 1, plus 11. Kiri ada 2 suku, kanan 2 ada suku. Tinggal kalian mau menghilangkan yang mana dulu. Oh, ternyata mau menghilangkan yang min 1-nya dulu. Berarti tinggal sebelah kanan di plus, satunya kita mau menghilangkan negatif 1-nya. Berarti ketika kita mau menghilangkan negatif 1-nya, berarti kan harus di plus 1. Sebelah kiri di plus 1, sebelah kanan juga harus di plus 1. Coret, hasilnya adalah 5x. Ya kan? Kemudian 2x, 11 tambah 1 hasilnya 12. Nah, 1 suku, 2 suku. Biar ketemu x, 2x-nya dulu yang kita akan hilangkan. 2x hilang, berarti harus dinegatifkan 2x. Sebelah kiri di negatif 2x. Sebelah kanan juga negatif 2x. Ini salah nulisnya ya. Dibetulkan deh nanti. 3x sama dengan 12, ya kan? Harus dibagi 3. Sebelah kiri dibagi 3, sebelah kanan dibagi 3. Ini salah nulisnya ya, nanti dibetulkan sendiri. 4 hasilnya ya. Oke, penyelesaian dari itu. Berarti kamu harus buka kurungnya dulu ya. Yuk kita lihat. Ya, lihat. Kamu buka kurungnya berarti kan tinggal kamu kalikan. 3x. 3 kali 1 adalah 3. Negatif 5, 13. 3x. 3 min 5 itu hasilnya adalah negatif 2. 13. Terus kamu menghilangkan apa? Kamu menghilangkan negatif 2. Kalau mau menghilangkan negatif 2 itu harus dipluskan 2 kan? Nah, sebelah kiri di plus 2, sebelah kanan di plus 2. 3x, 13 tambah 2 hasilnya adalah 15. Biar ketemu x, terus kamu bagi dengan 3 atau kamu kalikan dengan 1/3. Hasilnya adalah 5. Oke. Yuk, penyelesaian dari 2, kurung buka 3x min 1, min 2 sama dengan 20. Langkahnya adalah buka kurungnya dulu. Ya kan? Buka kurungnya berarti tinggal 2x kali 3x 6x. 2 kali negatif 1 negatif 2. Tulis lagi negatif 2, 20. 6x negatif 2 negatif 2 negatif 4 sama dengan 20. Ada 2 suku, ada 1 suku. Nanti kan kamu mau mencari x-nya, berarti negatif 4-nya harus hilang. Supaya negatif 4 hilang itu harus di plus 4. Sebelah kiri di plus 4, sebelah kanan di plus 4. Hasilnya 6x, 24. Biar ketemunya x, berarti sebelah kiri dibagi 6, sebelah kanan dibagi 6. Hasilnya adalah 4. Itu ya. Oke, bagaimana kalau ini? Harus kamu buka kurungnya, ya. Sebelah kiri itu dikalikan semua, sebelah kanan juga dikalikan. Berarti tinggal, nah, dari 1/5 ke 4. Itu kalian apakan? Ternyata penyelesaiannya ini nggak langsung dikalikan dengan 1/5. Ini kan hasilnya kan negatif. Jadi ini ya, jadi 2/5. Makanya ini pecahan ini 1/5 sama 1/4
itu kita jadikan supaya beda nilainya pecahan. Kan 1/5 sama 1/4 itu kan KPK-nya 1/20 kan. Berarti sebelah kiri itu kita kalikan dengan 20, sebelah kanan itu kita kalikan dengan 20. Berarti 20 kali 1/5 itu kan hasilnya 4. 20 kali 1/4 itu kan hasilnya 5. Setelah ini kita kalikan. Nih, 4 kali 2 itu 8M, 4 kali 1 itu 4, 5 kali M 5M, 5 kali 5 25. 8M, ya. Oke, nanti dibetulkan juga ya. Kayaknya waktu itu karena saya sudah lelah, jadi tinggal nulis-nulis kayak gini. Berarti kamu mau menghilangkan 4, berarti tinggal dinegatifkan 4 gitu ya. Mau menghilangkan 5M, tinggal dinegatifkan 5M gitu ya. Oke. Nih. 2 kali suatu bilangan jika ditambahkan dengan 5 hasilnya sama dengan 7. Maka kalimat matematika yang benar adalah gimana? 2 kali suatu bilangan jika ditambahkan dengan 5 hasilnya sama dengan 27. Berarti yang mana? Yang misalkan bilang itu X, maka 2 kali X kan. 2 kali bilangan itu berarti kan 2X. Ditambahkan 5, ketika ditambahkan 5, hasilnya adalah sama dengan 27. Ini yang betul ya. Oke, nih, ada soal lagi. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 40 hari dengan 14 orang pekerja. Bila pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam waktu 21 hari, maka pekerja yang harus dikerjakan sebanyak 32, 25, 30, 35. Nih. Untuk menyelesaikan 48 hari dibutuhkan 14, 21 butuhkan X orang bekerja. Berarti kan 48 dikalikan 14, hasilnya itu harus sama dengan 21 kali X kan. Maka X-nya itu adalah, harusnya kamu kalikan dulu 48 kali 14 berapa gitu ya. Kemudian tinggal kamu bagi dengan 21. Sebelah kiri bagi 21, sebelah kanan bagi 21. Hasilnya ternyata adalah X-nya sama dengan 32. Yang ditanyakan adalah, jadi nambah. Benar ya? Maka pekerja harus dikerjakan sebanyak 32 orang. Oke, next. Umur Pak Agus 3 kali umur Iwan. Jika umur Pak Agus 22 tahun lebih tua dari umur Iwan, maka umur Iwan sekarang adalah... Oke, kita lihat. Kita misalkan umur Iwan itu Y tahun, maka umur Pak Agus kan tadi kan 3 kalinya, berarti tinggal 3Y. Karena umur Pak Agus lebih tua 22 tahun, maka umur Pak Agus itu pasti kan umur Iwan ditambah 22. Umur Pak Agus tadi itu kita sudah misalkan adalah 3Y, umur Iwan Y plus 22. Berarti kita mau menghilangkan Y-nya. Berarti mau menghilangkan Y-nya berarti harus di negatif Y. Sebelah kiri negatif Y, sebelah kanan itu di negatif Y kan hasilnya 22. Kemudian 2Y sama dengan 22. Berarti Y-nya itu sebelah kiri dibagi 2, sebelah kanan dibagi 2. Hasilnya adalah 11. Oke, nomor 10. Usman memiliki uang 3.800 lebih banyak dari uang Adi. Jika jumlah uang mereka adalah 10.200, maka banyak uang Usman adalah gimana? Kita bisa uang Adi Y. Berarti kan tadi kan 3.800-nya dari uang Adi. Berarti kan plus Y. Maka uang mereka kalau dijumlahkan adalah 10.200. Kita tulis dulu. Uangnya Adi itu Y, uangnya Usman adalah Y plus 3.800. Kemudian Y tambah Y itu adalah 2Y, ya kan? Menghilangkan 3.800 harus sebelah kiri dikurangi 3.800, sebelah kanan dikurangi 3.800. Mau hasilnya ketemu Y, sebelah kiri dibagi 2, sebelah kanan dibagi 2, hasilnya adalah 3.200. Baru ketemu Y. Yang ditanya adalah uang Usman. Tinggal kita jumlahkan uang Usman adalah Y plus 3.800, Y-nya sudah ketemu 3.200, hasilnya adalah 7.000. Untuk memperdalam kalian mengerjakan dalam persamaan linear ini, kalian bisa kerjakan untuk soal latihan 1 sampai
5. Oke. Kita sudah menjelaskan tentang bersama linear, sekarang kita masuk ke pertidaksama linear ya. Adalah suatu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Contohnya nih. Ya kan, kalau persamaan kan jelas tanya adalah sama dengan. Lihat prinsip penyelesaian pertidaksama linear satu variabel. Yang pertama, prinsip penjumlahan. Menambah dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Kalau kiri ditambah, kanan ditambah, gitu kan. Ketidaksamaan, menambahkan dengan bilangan yang sama pada kedua ruas. Sama juga. Sebelah kiri dikurang, sebelah kanan dikurang. Sebelah kiri bagi, sebelah kanan bagi, gitu ya. Kemudian untuk prinsip perkaliannya, persamaan. Dan kalau untuk pertidaksamaan, kalau cuma dikurang sama menambah bilangan yang sama kedua ruas, menambah dan mengurangi, itu tidak akan berubah tanda bacanya ya. Misalkan tadinya kurang dari, tetap kurang dari, tadinya lebih dari, tetap lebih dari. Nah, kata kunci yang kedua ini, prinsip perkalian. Kalau untuk persamaan, prinsip perkalian, ya pokoknya kalau dikali-kalikan sama, kanan kalikan sama, kan nggak masalah. Yang masalah adalah prinsip perkalian yang untuk ketidaksamaan. Ketika kedua ruas dikalikan dengan bilangan positif yang sama, itu tidak akan berubah. Tetapi, jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, maka tandanya harus diubah menjadi dan sebaliknya. Jadi gini prinsipnya pertidaksamaan adalah ketika dikurang tidak akan berubah, ditambah tidak akan berubah. Tetapi kalau dikali dengan bilangan yang negatif atau dibagi dengan bilangan yang negatif, gitu ya, pasti itu akan merubah tanda bacanya. Oke. Dalam menyelesaikan pertidaksama linear dapat digunakan pertidaksamaan yang ekuivalen dalam bentuk yang paling sederhana. Pertidaksamaan yang ekuivalen dapat ditentukan dengan cara ya nih, menambah, mengurangi, mengalih, membagi kedua ruas bersamaan dengan bilangan yang sama. Coba kita cek ya. Yang A, soalnya adalah X plus 3 lebih dari sama dengan 7. Prinsipnya sama dengan persamaan ya. Mau menghilangkan 3, berarti sebelah kiri di negatif 3, sebelah kanan di negatif 3. Hasilnya X, karena dia itu adalah cuma mengurang dengan bilangan yang sama kanan dan kirinya, maka itu tidak akan merubah tanda bacanya. Maka X tetap lebih dari sama dengan 4. X lebih dari sama dengan 4, itu merupakan penyelesaian dari ini yang tadi ini. Ya kan? Untuk X lebih dari sama dengan 4 berarti berapa? 4, 5, 6, 7, dan sampai tata hingga gitu ya. Kemudian ini 3X plus 1 lebih dari sama dengan 8. Karena dia itu ada kurungnya, harus kita buka. 3 kali X adalah 3X, 3 kali 1 hasilnya adalah 3, lebih dari sama dengan 18. Sama prinsipnya dengan persamaan, berarti ini kan 3 kan mau kita hilangkan, harus dinegatifkan 3, kanan juga dinegatifkan 3. Hasilnya adalah 3X lebih dari sama dengan 15. Supaya hasilnya X, maka harus dibagi dengan 3 atau dikalikan dengan sepertiga. Ingat tadi, kalau dikali atau dibagi dengan bilangan positif tidak akan berubah, tapi kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, itu pasti akan berubah tanda bacanya. Karena ini adalah kita tinggal membagi dengan bilangan yang positif, itu kan dibagi dengan 3, maka tandanya adalah tetap. Gitu ya. Jadi X lebih dari sama dengan 5 itu penyelesaian dari pertidaksamaan ini. X lebih dari sama dengan 5 itu berapa aja? Ini kan sama dengannya, berarti 5-nya ikut. 5, 6, 7, 8, dan sampai tata hingga. Selanjutnya, yang C, perhatikan. X min 10 lebih dari 3X. Sama prinsipnya dengan persamaan, yaitu untuk menghilangkan negatif 10 harus di plus 10, kanan juga di plus 10. Hasilnya X, 3X plus 10. Nah, kalau mau menghilangkan 3X kan, kalau mau menghilangkan 3X ini kan satu ruas, dua ruas. Yang dua ruas kan harus dihilangkan nih 3X-nya. Berarti harus dinegatifkan. Negatif 3X, negatif 3X. Jadinya negatif 2X. Ini kan habis tuh 3X min 3X, tinggal 10. Nah, di sini yang harus kalian pahami ya. Untuk menghasilkan X, berarti kan kita harus dikalikan dengan negatif setengah atau dibagi dengan negatif 2 kan? Sama aja. Dikalikan dengan negatif setengah, ingat, dikalikan dengan bilangan yang negatif, maka dia pasti akan merubah tanda bacanya, harus dibalik, ya. Harus hati-hati nih ya. Coba kita lihat contohnya lagi. Selesaikanlah 3X min 5 kurang dari X plus 2, gitu ya. Yuk penyelesaiannya. Mau menghilangkan apa dulu? Di min 5, berarti harus ditambahkan 5, sebelah kanan ditambah 5 di kedua ruas. Hasilnya 3X, X plus 7.
Mau menghilangkan apa? X-nya, berarti harus dinegatifkan X. Kiri negatif X, kanan negatif X. Hasilnya adalah 2X kurang dari 7. Biar ketemunya X, berarti kita kalikan dengan setengah. Ya kan? Kiri kalikan setengah, kanan kalikan setengah. Hasilnya adalah X kurang dari 7/2 atau 3,5. Lanjut ya soalnya. 3x min 2, 2y min 7 lebih dari 2, kurang buka 3 plus y, kurang tutup negatif 4. Langkah yang harus pertama kali lakukan adalah membuka kurungnya, ya kan? Yuk, kita cek namanya itu adalah distributif perkalian ya. Kita lihat. 3y, ini kan biar buka kurungnya, berarti kan yang harus dikalikan kamu 2 sukunya ya, nggak boleh 1 sukunya. Berarti kan 2 kali 2y itu adalah 4y, kemudian 2 kali 7 juga. Jadi, negatif 2 kali negatif 7 hasilnya kan positif 14. Bukan hanya ini saja, tapi kalikan dengan 2y, kalikan juga dengan negatif 7. Kemudian 2 kali 3 itu adalah 6. 2 kali y itu adalah 2y, negatif 4. Gitu kan? Kemudian 3y min 4y, hasilnya adalah negatif y plus 14, gitu kan? 2y kamu tulis, ada 6 dikurangi 4, kan hasilnya adalah 2. Selanjutnya, untuk ini kan mau menghilangkan 14, berarti harus kedua harus dinegatifkan 14. Sebelah kiri negatif 14, sebelah kanan negatif 14. Negatif y, 2y, 2 min negatif 14, jadi kan negatif 12. 1 suku, 2 suku, berarti kan kamu harus menghilangkan 2y-nya. Menghilangkan 2y, berarti kan harus sebelah kiri negatif 2y, sebelah kanan dinegatifkan 2y. Hasil adalah negatif 3y. Ini kan dicoret jadinya negatif 12. Biar ketemu y, itu harus hati-hati kuncinya ya. Kita kalikan dengan negatif sepertiga. Diingat-ingat, dikalikan dengan bilangan negatif, itu harus merubah tanda bacanya. Sebelah kiri kalikan negatif sepertiga, sebelah kanan dikalikan negatif sepertiga. Berarti tandanya yang pertama harus berubah. Hasilnya adalah di sini y, sebelah kanan hasilnya adalah positif 4. Jadi himpunan penyelesaian adalah y, di mana y kurang dari sama dengan 4. Gitu ya. Lagi, yuk. Sekarang ada 3 suku nih. 2 kurang dari x plus 5 kurang dari 9. Untuk menyelesaikan soal ini, itu ada 2 langkah. Sebab pada soal ini digunakan kombinasi pertidaksamaan. Ada 3 ya. Langkah yang pertama, kita ambil yang sebelah kiri dulu. Yaitu 2 kurang dari x plus 5. Kedua ruas dikurangi dengan 2. Kurang 2, sebelah kanan kurang 2. Kedua ruas ditambah dengan negatif x. Mau menghilangkan x kan di sini kan, maka negatif x jadinya 3. Negatif x kurang dari 3. Kan kalau x itu kan nggak ada negatifnya ya, jadi biar positif itu kita kalikan dengan negatif 1. Ingat-ingat, kalikan dengan bilangan negatif 1. Tandanya itu berbalik. Jadinya adalah x lebih dari negatif 3. Itu baru langkah yang pertama. Kita ambil yang ruas kiri. Sekarang kita ambil yang ruas kanannya. Menghilangkan 5 berarti kan harus negatifkan 5. Hasilnya adalah x kurang dari 4. Tadi untuk yang pertama, itu kan hasilnya adalah nih, x lebih dari min 3. Nih ya. Yang kedua adalah x kurang dari 4. Untuk x lebih dari negatif 3, itu berapa sih x lebih dari negatif 3? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Itu bisa ditulis juga negatif 3 kurang dari x. Betul nggak? Jadi kalian tulis negatif 3 kurang x kurang dari 4. Berarti x ini di antara ini berapa saja berarti? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Gitu ya. Kemudian ada namanya ketidaksamaan linear harga mutlak. Oke, jika x harga mutlak kurang dari A, maka negatif A kurang dari x kurang dari A. Jika x mutlak lebih dari A, maka x kurang dari negatif A atau x lebih dari A. Kalau tadi persamaan linear harga mutlak, persamaannya satu dinegatifkan, satu dipositifkan. Kalau ketidaksamaan dibagi dua lagi. Ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Kalau kurang dari berarti x-nya di tengah-tengah ini. Kalau lebih dari berarti dipisah. Satu negatif,
tapi tandanya berbalik, 1 positif, tandanya ajak. Harus ingat-ingat, nggak boleh kebalik ya. Lihat contohnya. Yang belum penjelasan dari ini. Ingat-ingat, tandanya apa ini? Kurang dari. Yuk, lihat sebelumnya. Kurang dari, berarti di tengah-tengah ya. Negatif A kurang dari X kurang dari A. Cek. Nih. Berarti ditulis negatif 4 kurang dari yang tengah kurang dari yang positif. Kan gitu. Biar 5-nya hilang, berarti dikalikan dengan 5. Mengalikan dengan positif, tidak akan merubah tanda bacanya. Karena kalikan dengan positif. Kali 5, negatif 20. Kali 5 hilang, jadi 1 min 3X. Kali 5, 20. Gitu kan? Kemudian, kan kita kan mau ketemu X-nya di tengah-tengah nih. Ada 2 suku, ada 1 min 3X. Biar ketemunya ada X-nya, kan 1 harus hilang tuh. Berarti, semua ruas harus ditambahkan, semua ruas harus dikurangi dengan 1. Kiri kurangi negatif 1, tengah kurangi negatif 1, kanan kurangi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 21, negatif 3X, 19. Gitu kan? Ini X-nya biar ketemu tengah-tengah harus diapakan nih? Kita kalikan dengan negatif sepertiga. Ingat-ingat, dikalikan dengan bilangan negatif sepertiga berarti harus akan merubah tanda bacanya. Tandanya berubah, jadinya kurang dari jadi lebih dari. Kalikan negatif sepertiga, kalikan negatif sepertiga, kalikan negatif sepertiga. Hasilnya 7, kurang dari X, kurang dari 19 per 3. Nah, biasanya penulisan yang lazim itu kita kurang dari ya, berarti kita balik, nggak masalah kan nih jadinya. Negatif 19 per 3 kurang dari X, kurang dari 7. Oke, next. Lihat. Tadi kalau kurang dari, lihat, kurang dari kan ini kan berarti kan 2. Kalau dia lebih dari, satunya negatif, satunya positif. Lihat, berarti satunya positif, tandanya anjlok, ya. Satunya negatif, tandanya berubah. Tuh, ingat-ingat. Selesaikan ini. Mau menghilangkan 3, negatifkan 3, negatifkan 3. Kanan negatif 3, positif kiri, negatifkan 3. Hasilnya adalah min 4X lebih dari 2. Biar ketemu X, berarti dikalikan dengan negatif seperempat. Ingat, dikalikan negatif, tandanya berbalik. Tinggal X, tinggal min setengah. Garis setengah. Yang pertama lebih, sekarang yang kedua kurang. Kedua ruas ditambah dengan negatif 3. Berarti ini kamu mau menghilangkan 3. Kiri tambah negatif 3, kanan tambah negatif 3. Hasil adalah min 4X kurang dari negatif 8. Biar ketemu X-nya ini, berarti harus kita kalikan dengan min seperempat. Kalikan dengan bilangan negatif. Berarti tandanya berubah. Di sini tadi sini sudah berubah ya. Hasilnya adalah X lebih dari 2. Ada 2 penyelesaian. Satunya adalah X kurang dari setengah. Satunya X itu lebih dari 2. Ini kan tidak bisa digabung jadi 1 seperti contoh yang mana tadi tuh. Nih. Contoh ini, yang ini kan nggak bisa digabung. Tadinya kalau ini kan negatif 3 kurang dari X, X kurang dari 4 kan bisa digabung tuh. Karena X itu terletak antara negatif 3 sama 4. Sedangkan kalau yang sedang kita selesaikan ini kan berbeda. Satunya itu lebih dari X, satunya itu lebih dari 2. Kan nggak nyambung ini ya. X-nya sendiri-sendiri gitu. Nggak diantara. Nah, ini sebagai soal latihan kalian. Untuk memperdalam ya. Nah, sekarang selanjutnya ada namanya grafik penyelesaian ketidaksamaan. Penyelesaian suatu ketidaksamaan dapat dinyatakan dengan titik pada garis bilangan disebut dengan grafik penyelesaian. Nih. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, ini berarti kan X itu antara A sama B. A-nya ikut, B-nya ikut. Misalkan di sini ada 3 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5. Berarti kan 3-nya ikut. 3, 4, 5. Gitu kan? Nih. Gambar grafiknya seperti ini. A kurang dari X kurang dari B. Sama, X itu antara A sama B. Tetapi A sama B itu sendiri nggak ikut. Jadi misalkan 3 kurang dari X kurang dari 5. Berarti X-nya berapa? 4 aja.
Dan ini A kurang dari X kurang dari B. A-nya di sini ikut. X itu antara A sama B, tetapi A-nya ikut. Selanjutnya A kurang dari X kurang dari sama dengan B. X itu antara A sama B, B-nya yang ikut sekarang. X lebih dari sama dengan A, berarti artinya adalah daerahnya sebelah kanan dari A ya. A-nya ikut. X kurang dari B berarti adalah daerahnya sebelah kiri B. B-nya tidak ikut. Ya, contoh. Selesaikan. Ini berarti hilangkan negatif 1. Kiri tambah 1, kanan tambah 1. Gitu kan? Menghilangkan X berarti kiri negatifkan X, kanan negatifkan X. Berarti tinggal 2X sama 6. Mau menghilangkan X, kiri kalikan dengan setengah, kanan kalikan setengah. Hasilnya adalah 3. X lebih dari 3 itu berapa aja sih? 3-nya nggak ikut. Berarti kan 4, 5, 6, 7. Di sini kurang ya, dan seterusnya. Lihat grafiknya. Nih, tadi daerahnya X lebih dari 3. Ada angka 3-nya? Nggak ada. Dari 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Tuh. Aplikasi persamaan dan ketidaksamaan. Oke, kalau ini mah bisa dipelajari sendiri nanti ya. Oke, kayaknya sudah habis. Ya. Sekian mata untuk bab persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Semoga ilmu yang diberikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan menjadikan kalian menjadi guru yang benar dan guru yang dapat menyampaikan materi dengan benar gitu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.